Sebenarnya bukan diancam, tapi diintimidasi secara psikologis sebelum dia dipindahin ke Nusa Kambangan. Itu aku dapat ancaman scammer itu udah banyak banget, udah berapa kali kalau Amar mau selamat jangan buka-bukaan nanti disetrum nanti ini itu udah banyak banget. Ibaratnya kita memberikan keterangan di kandang harimau kan pasti nengok kumis harimau pasti ketakutan gitu kan. Babak penentuan dari kepastian nasib Amar Zoni di mata hukum akhirnya dimulai. Ya, tepat pada hari ini, sidang perdana kasus dugaan peredaran barang haram di dalam rutan yang menyeret bapak 2 anak itu resmi diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tepat 1 hari sebelum sidang perdana digelar, tim Cumi-Cumi berkesempatan untuk menemui kuasa hukum serta kekasih Amar Zoni secara eksklusif. Dan dalam kesempatan itulah, pihak Amar Zoni menguak sederet cerita di balik perkara ini. Salah satunya adalah fakta bahwa Amar Zoni masih diberikan kesempatan untuk berkomunikasi dengan pihak kuasa hukum guna membahas proses sidang perdana yang masih diselimuti tanda tanya. Mengingat hingga wawancara ini diambil, belum ada jawaban yang pasti soal permintaan Amar yang berniat menghadiri sidang secara langsung. Saya kan udah bicara dengan Amar, tentu kami kan sebagai PH tentu bicara dulu dengan Amar, berkomunikasi melalui handphone, difasilitasi oleh lapas Nusa Kambangan, petugas lapas. Nah, yang pertama tentu kami kan melihat dulu semua bagaimana kesehatannya, bagaimana keadaannya. Alhamdulillah kan baik. Ya, tidaklah seseram yang dibilang orang di Nusa Kambangan itu kan gitu. Ya untuk HAM-nya memang betul-betul diperhatikan di sana. Baik masalah makanan, minuman, kemudian pakaian, malam pakaiannya itu di laundry kan. Bukan dicuci sendiri. Cuma kan ya one man one cell itu kan. One man one cell kan. Nah, itu aja yang agak berbeda dengan lapas biasa, dan tentu pembinaan kedisiplinan itu beda juga. Ya Komnasi Amar kan yang jelas dia Om saya harus disidangkan offline katanya, luring lah kan. Nah, itu yang harus berjuang karena saya mau pingin sidangnya terbuka biar masyarakat tahu apa yang terjadi keseluruhannya kan gitu. Sambil membersihkan nama dia juga karena kan ini kan namanya seperti penjahat besar kan. Apalagi ditempatkan di ya ibaratnya penjahat yang berbahaya kan gitu. Iya, padahal ini kan satu linting ganja kata Pak Dirjen. Nah, ini harusnya kan dengan adanya koreksi itu kan ya itu yang ya, kita minta supaya sidangnya sidang luring lah kan gitu. Jadi offline, jadi dia harus dihadirkan. Kan semua kan harus kita paham juga. Permintaan Amar Zoni untuk dapat menghadiri sidang secara langsung tentunya bukan tanpa alasan. Pasalnya, Amar tampak seperti ingin menceritakan secara detail dan menyeluruh semua peristiwa yang ia alami. Mulai dari proses penanganan yang dirasa berselimut kejanggalan, hingga sederet peristiwa mencekam lainnya. Ya, dalam kesempatan ini, Dr. Kamelia bercerita kalau sejatinya Amar diduga mendapatkan intimidasi psikologis selama proses hukum ini berjalan. Lantas, seperti apakah penjelasan Dr. Kamelia terkait intimidasi yang dialami Amar Zoni, serta benarkah pula ia sampai mengalami tindak pengancaman?
Sebenarnya bukan diancam, tapi diintimidasi secara psikologis sebelum dia dipindahin ke Nusa Kambangan. Dia kan ceritanya sama aku kan gitu. Jadi intinya intinya dia diintimidasi secara psikologis aja gitu. Ya contohnya ya nggak usah ngebela diri, suruh diem aja, suruh nurut aja karena katanya kamu tuh melawan instansi besar gitu. Nggak ada. Kan aku bilang intimidasi secara psikologis. Lebih lanjut, dugaan adanya tindak intimidasi secara psikologis itu ternyata tidak hanya dialami oleh Amar Zoni seorang. Lantaran, Dr. Camelia selaku salah satu orang terdekat Amar juga ikut terkena tindakan kurang mengenakan tersebut. Dr. Camelia pun menjelaskan bahwa sederek peristiwa mencekam ini sempat membuat Amar kehilangan semangat. Lantas benarkah Dr. Camelia bahkan sampai mengalami pemerasan? Serta seperti apakah bentuk intimidasi yang diduga ia alami? Oh enggak, kalau itu aku dapat ancaman scammer itu udah banyak banget, udah berapa kali. Kalau Amar mau selamat jangan buka-bukaan nanti ini itu udah banyak banget sih. Kayak gitu. Dalam sehari berapa kali pesan ke aku 3 atau 4 selama 2 hari. Ya itu abis diintimidasi itu dia cerita, cuman aku semangatin lagi, nggak usah kayak gitu, harus semangat lah. Aku bilang kan aku ada Om John yang bakal berjuang di sini. Tapi balik lagi dia harus mintanya sama Allah, kita cuman sebagai ya ikhtiar lah untuk berjuang gitu. Jangan berharap sama manusia tapi berharap sama Allah aja gitu. Aku bilangnya gitu. Enggak, dia baru cerita tuh 2 kali doang. Setelah kasus ini yang 2025 ini apa sebelum-sebelumnya? Oh enggak, pas pas abis di kejaksaan aja. Iya, minggu-minggu kemarin sebelum ke Nusa Kambangan dia dapat intimidasi. Enggak tahu aku, Bang Amar nggak cerita dari siapanya. Itu yang pasti dia diintimidasi secara psikologis ya. Oh iya, minta uang. Sejumlah berapa Kak? Banyak lah, pokoknya adalah coba uang, apalah aneh-aneh lah. Pokoknya mintanya kalau Amar mau selamat di scammer ya. Apa sih bahasanya Om kalau di WhatsApp gitu tuh? Scammer. Iya, maksudnya yang ini kita tuh scammer gitu nomornya ganti-ganti. Apa yang dibeberkan oleh Dr. Camelia tentunya menambah panjang daftar kejanggalan yang terjadi selama perkara Amar berjalan. Mengingat beberapa bentuk intimidasi psikologis itu diduga datang pada momen-momen sebelum Amar dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan. Lantas mungkinkah pihak Amar Zoni akan menyertakan polemik baru ini dalam proses persidangan kasus dugaan peredaran barang haram di dalam rutan yang sudah resmi dimulai? Ya nanti coba tanya Om John lah kalau gitu, makanya di sini ketemu mau konsul dulu sama Om John. Nanti kalau itu kan Om John yang ngerti, aku kurang ngerti. Ya pasti kan gini, dalam sistem hukum beracara kan pembuktian udah jelas di situ kan. Ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Nah, saksi pembelaan ini kan ya kan bisa juga kita hadirkan nanti Ibu Dokter sebagai saksi. Ya? Karena kan barang bukti itu bisa kita hadirkan jadi barang bukti, tapi kan untuk menguatkan kan ini kan adanya di handphonenya Bu Dokter. Nah, kan Ibu Dokter nanti yang kita hadirkan. Ya, itu biasa kan. Seperti dulu kan kami juga menghadirkan dari pihak keluarga juga. Dari pihak orang yang mengenal Amar hari-hari juga. Ya itu ada diatur di KUHP. Ya sekarang memang kita lagi ngumpulkan. Kita udah bilang ke Bu Dokter setiap ada yang begitu-begitu tolong dipoto. Jadi kan dia bagus dipoto, bukan di screenshot, dipoto. Itu kan ada nomor handphonenya, kan gitu. Dan kalau dipoto kan di print. Nah, kan dia perlu ditinggalkan handphonenya. Nah, kalau di screenshot kan handphonenya harus dijadikan barang bukti kan gitu. Terlepas dari terkuatnya fakta baru tentang adanya intimidasi psikologis yang diduga menimpa Amar Zoni dan beberapa orang terdekat, proses persidangan kasus dugaan peredaran barang haram di dalam rutan yang menyeret sang selebritis telah bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan hingga detik ini, sang kuasa hukum pun masih berupaya keras agar dapat menghadirkan Amar Zoni secara langsung di muka persidangan. Lantas, apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Amar
hingga dirinya tampak begitu bersikeras untuk hadir secara langsung. Mungkinkah pula ada kejutan yang akan dibongkar habis oleh Amar Zoni? Ya mungkin juga, menurut saya ya pasti adalah yang akan diceritakannya fakta persidangan yang apa yang terjadi yang sebenarnya kan gitu. Ya tentang gimana sistem pemeriksaannya, penyidikannya, mungkin ada salah prosedur, mungkin penegakan ya bagaimana suasana di mungkin hari-harinya di lapas. Mungkin juga ya banyaklah yang mungkin akan diceritakan sama dia kan. Nah ini kan nanti ya itulah mungkin ya nanti dia yang bercerita itu kan. Ya yang jelas kami kan belum nyampe lah mendetailnya ke situ karena kan kami kan nanti bicaranya di persidangan. Ibaratnya kita memberikan keterangan di kandang harimau kan pasti nengok kumis harimau pasti ketakutan kita kan. Nah itulah istilahnya kan gitu. Dulu sidang Hambali juga ya, bukan Hambali, sebesar itu yang masalah bom Bali ya, itu kan tahan Nusa Kambangan semua kan, tapi persidangan dikirim ke Jakarta juga. Nggak ada yang sidangkan Nusa Kambangan, maksudnya online nggak ada. Ya kita kok untuk persiapan sidang kita udah siap, karena persoalan ini sebenarnya kan persoalan cuma polsek nih, ya kan, bukan perkara besar. Semua dibesar-besarkan. Poin bagi kita sekarang udah ada juga kan. Kan udah jelas di situ. Berarti kan dugaan pasal 114 ini sebenarnya kan ya pengedar, penjual kan itu kan udah terbantahkan dengan keterangan belum pun bersidang udah diklarifikasi oleh Dirjen kan. Ya otomatis kan ya nggak capek juga lagi pengacara untuk menangkis itu, tinggal menghadirkan Pak Dirjen di persidangan nanti kan gitu. Seluruh Indonesia orang tahu kan bahwa itu diklarifikasi Amar ini bukanlah pengedar, bukan penjual, dan kemudian barang itu didapat sama hasil dari razia biasa yang rutin dilakukan di kamarnya Amar, dan di kamar itu ada 7. Nah belum tentu kan Amar tidak mengaku bahwa sesuai kronologisnya bukan dia yang punya. Nah ini kan ya secara awal udah diberi bantuan kita untuk membantahnya oleh Pak Dirjen. Di lain sisi, proses persidangan Amar Zoni nampaknya juga berhasil mencuri perhatian publik. Terkhusus sejak munculnya pernyataan Dirjen Pas Masyudi tentang asal-usul barang haram yang ditemukan di sel milik Amar Zoni, di mana Dirjen Pas menjelaskan kalau ya, ketika ditemui beberapa waktu silam, Dirjen Pas menyebut jika barang bukti itu didapatkan usai petugas lapas menyelenggarakan razia rutin, bukan hasil peredaran barang haram seperti yang selama ini tersebar di jagat maya. Menanggapi pernyataan itu, Aditya Zoni selaku adik kandung Amar lantas buka suara. Melalui media sosial, ia pun menyuarakan kekecewaan dan meminta pihak lapas untuk segera mengembalikan Amar ke ibu kota guna menjalani proses rehabilitasi. Disampaikan bahwa itu bukan peredaran, namun hasil razia rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini, bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin seluruh Indonesia. Lapas rutan itu 1 bulan 2 kali. Dari hasil kita pemeriksaan yang salah satunya ini pada saat ada kunjungan. Nah itu, jadi ada kunjungan, salah satunya diselipkan itulah. Ya salah satunya petugas kita barangkali lengah, ya kan? Begitu banyak pada saat jam besok, ya salah satunya itu diselipkan di situ. Sampai kaget bacanya. Izin stitch ya. Ya udah, terus mau gimana lagi Pak? Siapa yang bisa dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik abang saya, mengembalikan nama baik keluarga saya? Ayo dong, tolong dong, tanggung jawab dong siapapun orangnya yang bisa mengembalikan nama baik abang saya. Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba.
abang saya bukan yang dituduhkan di media. Dan sekarang Pak, nggak usah berlama-lama, langsung kembalikan aja Amarzoni ya. Langsung aja keluarin Amarzoni. Jangan dimasukin lagi ke dalam penjara Pak, jangan. Langsung aja direhabilitasi Pak, ke tempat rehabilitasi. Itu tempat-tempat untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Ya, terima kasih. Ya emang harusnya seperti itu ya Om. Harusnya seperti itu ya, harusnya juga dibalikin lah ke sini lagi gitu. Ya kalau menurut saya itu udah benar itu. Yang dilakukan itu udah benar. Cocoknya juga kan ya pegawai-pegawainya dipindahin usaha bank juga gitu. Ya kan biar adil kan. Tapi emang udah dipindahin Om. Ya kabarnya udah ada banyak juga yang Katanya ada 100 gitu. Ya 100 dipindahin ke Nusa Kambangan, dilatih juga di sana gitu mentalnya. Cuma kan nggak di sel kan. Iya kecewa pas baru udah rame, baru dibawa ke Nusa Kambangan, baru Pak Dirjennya klarifikasi. Jadi gimana tuh Om? Jadi kan tapi ya alhamdulillah syukur lah, jadi orang juga bisa ngelihat ya sekarang apa yang terjadi sebenarnya gitu. Baru itu kan baru praduga ya Om gitu. Nah akhirnya Pak Dirjen sendiri yang ngebuka kan kalau Bang Amar bukan pengedar, bukan penjual, bukan pengepul lah, apalah bahasanya gitu. Dalam kesempatan yang sama, Dr. Kamelia pun berbagi cerita tentang kelanjutan kisah cintanya dengan sang pesinetron. Apalagi sempat berhembus kencang sebuah kabar yang menyebut keduanya akan melanjutkan kisah cinta ke jenjang yang lebih serius pasca Amar menjalani proses hukum. Lantas, seperti apa Dr. Kamelia menanggapi isu tersebut? Benarkah pula ia akan segera dipersunting Amarzoni? Enggak, itu Ustadz Dery aja bisa-bisanya Ustadz Dery. Enggak, belum. Cuma emang barang-barangnya Bang Amar emang udah dititipin ke aku karena kan dia nggak ada tempat waktu itu, mungkin apartemennya udah selesai kali ya kontraknya atau apa. Jadi ya daripada numpuk nggak jelas, jadi barang-barangnya Bang Amar emang udah di rumah aku semua gitu. Ya baju-bajunya dia yang dulu, sepatu-sepatunya, tas-tasnya, semua lah barang-barangnya Bang Amar udah di rumah aku. Ya nggak menutup kemungkinan, tapi balik lagi kan jodoh di tangan Allah. Aku selalu bilang ya Om, jodoh di tangan Allah, ya jalanin aja gitu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.